Pemirsa, pernyataan Densus 88 yang mengatakan kemenangan Taliban di Afghanistan harus diwaspadai karena dapat menginspirasi kelompok teroris di Indonesia menuai kecaman. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon menyebut pernyataan tersebut berbau Islamofobia, bahkan menyarankan agar Densus 88 dibubarkan. Sepak terjang Taliban hingga kini terus menjadi perhatian publik internasional tanpa terkecuali Indonesia. Bahkan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menyatakan kemenangan Taliban di Afghanistan harus diwaspadai karena dapat menginspirasi kelompok teroris di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Gerindra Fadlizon mengkritik pernyataan Densus 88. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, pernyataan Densus 88 berbau Islamofobia. Selain itu, Fadlizon menegaskan bahwa mengaitkan teroris di Indonesia yang terinspirasi Taliban tak layak untuk dipercaya, sebab kondisi dunia telah berubah. Bahkan Fadlizon menyarankan agar Satuan Pemberantasan Terorisme di Indonesia dibubarkan. Wacana pembubaran Densus 88 beberapa kali sempat muncul ke permukaan. Kini seiring dengan kemenangan Taliban di Afghanistan, wacana tersebut kembali muncul ke permukaan. Bahkan sejak awal kemenangan, gelora Taliban dikhawatirkan mempengaruhi sel teroris di Indonesia. Dan pemirsa, kami sudah terhubung secara langsung dengan Fadlizon, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Partai Gerindra, dan Bapak Sugeng Teguh Santoso dari Ketua IPW. Saya ke Pak Fadlizon terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Fadli. Selamat malam. Baik, Pak Fadli, saya mengutip tweet Anda yang mengatakan narasi semacam ini tidak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas. Yang Anda maksud dengan dunia sudah berubah, itu berubah ke arah mana, Pak Fadli? Ya, lihat saja, begini ya, Mbak Nisa. Kita harus lihat, politik kita sekarang ini berubah di dunia. Amerika yang 20 tahun sudah berada di Afghanistan menghentikan yang namanya war on terror dan bahkan memberikan berbagai macam senjata, fasilitas dan sebagainya itu kepada Taliban ya. Dan mereka bernegosiasi dengan Taliban untuk transisi itu. Jadi narasi yang dikembangkan itu narasi yang menurut saya tidak mempunyai dasar, justru itu yang tidak punya dasar, bahwa seolah Taliban. Kita harus melihat itu wait and see dan jangan mudah untuk memberikan label teroris, terorisme dan sebagainya. Kita ini kan mau maju, mau meminta investasi ke berbagai negara, mau ada turis datang ke Indonesia, tapi yang digembar-gemborkan terus teroris-teroris di mana-mana. Dan sementara itu sudah banyak lembaga yang menangani terorisme. Itu Densus 88 itu kan dari tahun 2003 atau 2004 kalau tidak salah. Dan waktu itu juga dibantu oleh Amerika Serikat, oleh Australia, dan berbagai negara yang memang tergabung di dalam koalisi war on terror gitu ya. Menurut saya pendekatan kita harus berubah. Terorisme harus diberantas ya. Tapi saya kira sudah cukup banyak lembaga yang menangani, ada BNPT, ada BIN, ada di kepolisian sendiri, ada di tentara, ada Kopassus segala macam, Koopsus malah. Jadi ini jangan tumpang tindih dan akhirnya kemudian menciptakan sebuah image yang dianggap oleh masyarakat kok Islam sekarang yang dimusuhi. Sementara yang melakukan separatisme, membunuh polisi, membunuh tentara, itu tidak bisa ditangani, gitu. Jadi harusnya siapa yang teroris itu? Baik, jadi menurut Anda Taliban tidak perlu diwaspadai, gitu? Ya Taliban itu urusan di Afghanistan. Oke. Kemudian Pak Fadli, jadi menurut Anda teroris ini bukan lagi bahaya laten di Indonesia? Nggak ada tuh bahaya laten.
Itu ada buku yang mengatakan Terror Factory di Amerika. Aronson itu menulis 581 kasus terorisme di Amerika Serikat itu buatan. Itu fabricated gitu loh. Memang dibuat oleh FBI. Gitu. Oke, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tanggapan Anda dengan pembubaran Densus 88 yang disarankan oleh Pak Fadlizon? Perangkat kerja Polri yang adalah Densus 88 itu memang tugasnya kan memberantas terorisme ya. Dan undang-undang terorisme itu ada. Pertama dulu undang-undang terorisme itu ada. Kemudian pelaku terorisme juga ada. Gitu ya. Tapi jadi kalau menurut Pak Fadli tadi Pak Sugeng 88 bahwa banyak kegiatan terorisme yang ada di US itu ternyata palsu atau fabricated. Buatan gitu. Loh, kalau itu palsu, ya itu palsu di Amerika kan tidak sama identik juga dengan di Indonesia kan, ya. Yang kita kemudian yang ditangkap Densus kemudian diajukan ke pengadilan itu kan terbukti. Yang ditangkap Densus diajukan ke pengadilan itu terbukti. Poinnya Fadlizon, saudara Fadlizon kan soal Densus 88 Islamfobia. Jadi saudara Fadlizon justru menggunakan diksi Islam dalam diskursus politik ini. Padahal pernyataan Kadensus ya kalau tidak salah bahwa kemenangan Taliban harus diwaspadai untuk menjadi inspirasi. Tidak ada penyebutan satu gerakan ataupun agama yang dipersoalkan di sana, karena korban-korban Taliban juga adalah Islam. Ingat loh, yang menjadi pemerintahan Afghanistan pasca Taliban kemudian terguling itu kan digulingkan oleh kelompok mujahidin. Ya, kelompok mujahidin itu pejuang Islam. Dan yang terbaru adalah korbannya adalah juga masyarakat Afghanistan yang beragama Islam. Jadi tidak ada sesuatu sebetulnya dalam pernyataan Kadensus mengidentikan bahwa Taliban satu dikaitkan dengan keyakinan Islam. Justru saudara Fadlizon yang menarik, ya. Baik. Karena terorisme itu sebetulnya, ya, begitu loh. Kan Taliban di sana sebagai satu gerakan politik menguasai pemerintahan itu kan dia menggunakan basis radikal keyakinan ya pada agama ya. Baik, Pak Fadli. Nah, kemudian mereka bangkit setelah 2 Saya kurang dengar ya. Baik, Pak Fadli intinya yang disampaikan Pak Sugeng adalah justru ini Pak Fadli yang bawa-bawa Islam dalam narasi tersebut karena Densus ini sama sekali tidak menyebut. Sugeng ini Indonesian Police Watch apa Indonesian Terrorist Watch gitu ya. Kalau Indonesian Police Watch itu ngawasi polisi namanya. Kalau teroris Watch mengawasi teroris. Jadi jangan salah-salah. Polisi berfungsi dalam penegakan. Jadi saya mau mengatakan begini. Banyak lembaga yang sudah menangani. Dan itu juga di tweet saya tulis. Ada BNPT dan yang lain-lain. Jangan overlap gitu. Jangan tumpang tindih. Dan narasi-narasi seperti itu nggak usah dikembangkan. Lalu apa prioritasnya? Baca dong geopolitik global yang berubah. Dari dulu kan yang mensponsori Taliban, Mujahidin juga banyak dari Amerika. Gitu. Jadi ya, jangan kemudian kita buta untuk melihat geopolitik itu yang berubah itu. Dan menurut saya, kita ini harus segera menciptakan satu narasi-narasi yang positif. Kalau separatisme, nah itu baru bisa dikategorikan di mana-mana juga begitu. Kurdi misalnya di sini, ada di berbagai tempat lain gitu ya.
Nah, tetapi itu malah tidak ditangani. Jadi kita ngerti prioritas atau enggak, kan itu masalah. Baik, Pak Sugeng silakan. Langsung ditanggapi. Nggak terlalu jelas, saya nggak terlalu jelas ya. Oke. Tapi IPW itu berbicara tentang fungsi kepolisian dalam penegakan dan keamanan, ketertiban masyarakat. Terorisme itu bagian ya dari salah satu faktor yang bisa mengganggu ketertiban. Jadi ketika ada perangkat aparatus dari Polri yang memberantas terorisme ya sebagai aparat penegak hukum, itu tidak problem, bukan karena kemudian IPW menjadi Indonesian Terrorist Watch, bukan. Ini dalam proses kewenangan Polri di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ketertiban. Jadi narasi Islamofobia itu yang menjadi problem. Kalau saya lihatin justru Saudara Fadlizon ini Densus 88 fobia ya, Densus 88 fobia, karena memang beberapa kali saya mendengar pernyataannya Densus itu dibubarkan. Kalau kekhawatiran tentang ekses dari tindakan Densus, katakanlah melanggar HAM, nah ini yang memang harus diperbaiki oleh Densus ya. Saya juga mendorong kepada Kapolri bahwa kerja Densus juga sebagai bagian daripada aparat penegak hukum harus terbuka siapa yang ditangkap gitu ya. Memang kemudian rincian kerjanya tidak perlu, tapi disampaikan. Kemudian mereka diproses hukum dilimpahkan ke pengadilan, bisa juga dipublish gitu ya. Jangan ada juga yang ditangkap kemudian tidak jelas dilepas begitu saja. Kalaupun salah tangkap harus kemudian diklarifikasi. Jadi Densus tetap diperlukan menurut saya. Kalau menurut Pak Fadli ini sudah terlalu banyak lembaga yang menangani teroris. Ya. Baik, silakan Dan Pak Fadli. saya kira yang saya sarankan itu Densusnya udah cukup lah, kan hampir 20 tahun. War on Terror ini sudah selesai kemarin ketika Amerika menarik pasukannya dari Afghanistan setelah menghabiskan 2,5 triliun US dollar gitu ya. Jadi menurut saya ini sudah berubah, geopolitiknya sudah berubah. Jadi kalaupun ada menangani sudah ada, BNPT ada, yang di dalamnya ada TNI, ada Polri. Kepolisian juga bisa, ada Brimob, ada yang lain-lain, tapi tidak perlu sebuah detasemen khusus. Karena kalau ini terus dilestarikan menjadi permanen, sampai kapanpun akan selalu ada teroris di Indonesia. Karena kalau tidak ada teroris, jadi tidak relevan lagi. Saya yakin nanti, kalau sudah tidak ada lagi Densus 88, teroris juga akan nggak ada lagi. Baik, Pak Sugeng, Anda setuju kalau sudah tidak ada lagi Densus, otomatis hilang terorisnya? Tesis seperti itu kan harus diuji ya. Justru Saudara Fadlizon sebagai wakil rakyat ya menyampaikan secara komprehensif begitu loh ya, bahwa kalau tidak ada terorisme atau tidak ada Densus tidak akan ada teroris. Ya itu harus diuji dengan satu tesis tersebut melalui satu penelitian lah ya. Kemudian misalnya membentuk tim khusus. Ini kan Saudara Fadlizon ini kan anggota DPR nih. Kalau ada problem di dalam satu proses penegakan oleh Densus, kan ada perangkat kerja dari DPR yang bisa kemudian meminta pertanggungjawaban kerja Densus. Apakah Pansus ya atau Panja, saya tidak tahu lah ya. Kalau memang ada seperti itu ya diperiksa adanya dugaan pelanggaran HAM ya. Karena kita negara demokrasi itu terbuka, bukan sebagai pernyataan politik yang dilepas ke publik kemudian membuat satu insinuasi menarik Islam ke dalam diskursus dalam kasus terorisme ini ya. Karena Kak Densus nggak ngomong tuh soal Islam, Saudara Fadlizon nih. Saudara Fadlizon yang ngomong Islam. Kalau misalnya mengkritisi Densus saya setuju ya, tapi jangan bilang dikaitkan dengan Islamofobia. Saudara Fadlizon mungkin yang Densus 88 fobia yang saya bilang itu. Baik, Pak Fadli, tadi pernyataan Anda yang mengatakan bahwa kalau tidak ada lagi Densus, tidak ada lagi teroris. Jadi Anda... Ya, maksudnya kan begini, keberhasilan begini loh. Poinnya,
keberhasilan dari Densus, BNPT, dan lembaga lain adalah tidak ada lagi teroris di Indonesia. Itu namanya pencapaian keberhasilan. Kalau misalnya masih ada teroris terus, lantas apa ukuran kinerjanya? Jadi keberhasilan dari sebuah Densus, keberhasilan dari BNPT, keberhasilan di dalam pemberantasan terorisme adalah tidak ada teroris. Jadi sudah dibasmi terorisnya. Kira-kira begitu. Sebetulnya. Nah, kita Jadi ingin penangkapan terorisme selama ini, itu. jadi penangkapan selama ini rekayasa gitu Pak Fadli, maksud Anda? Maksud saya Ya begini. sama juga dengan KPK. Kalau misalnya kita tahu orang Indonesia itu, orang Islamnya juga sangat toleran. Kapan sih kita dengar ada yang namanya bom bunuh diri? Sejak tahun 45, baru ada tahun 2001, 2003 ya, 2002 atau bom Bali itu. Setelah 9/11. Tidak pernah ada Islam di Indonesia itu sangat damai. Kemudian Marriott ya habis itu ya Pak semuanya Fadli ya. bisa dilakukan Terus ke secara Dubes persuasif. Australia. Cukup misalnya dengan BNPT, program-program seperti itu, penyadaran dan lain-lain, ini cukup. Dan itu baru namanya kita berhasil memberantas teroris. Baik, Pak Sugeng silakan. Baru ada sekali katanya bom Bali. Mungkin Pak Fadli lupa Marriott sama ke Dubes Australia Pak Fadli. Bro, terorisme itu tidak identik hanya bom Bali itu kan ya. ada beberapa Terorisme bom kepada Australia, bom dan lain-lain. kelompok sipil, pengeboman. Nah, maksud saya teroris itu ada, harus diberantas. Tapi keberhasilan dari pemberantasan korupsi adalah terorisnya tidak ada lagi, kan begitu? Jadi begini loh, iya itu kan kayak seperti tesisnya Saudara Fadli John bahwa terorisme adanya Densus berhasil kalau terorisme tidak ada. Itu sama juga dengan tesis KPK, ya. KPK itu kan dibentuk sebagai lembaga ad hoc sementara. Ternyata korupsi tidak selesai-selesai juga. Apakah kemudian KPK dibubarkan? Ya ini kan cara agak berbeda dong antara terorisme dengan korupsi itu beda. Tesis Anda itu seperti itu. Ya apalagi KPK enggak, itu tidak bisa disandingkan. Sementara. Baik. Bagaimana sih? Tesis Anda itu menyatakan bahwa kalau Densus berhasil, kalau terorisme tidak ada. Korupsi KPK berhasil kalau korupsi tidak ada. Ya kan begitu? Dan tetapi begini, Bung. Itu dari Anda seperti saya katakan tadi, kita tidak pernah ada teroris yang melakukan bom bunuh diri sifatnya laten. sebelum tahun 2002 atau 2003. Menurut saya yang harus dikritisi oleh DPR itu kan baru muncul. Ya, kinerjanya. Nah, itu harus kita berantas. Kinerjanya Densus. Saya setuju. Ya. Baik, Pak Fadli. Tetapi kemudian oleh Densus yang melanggar hukum. Keberhasilannya itu adalah seharusnya tidak ada lagi teroris. Begitu simpel cara berpikirnya. Baik Pak Fadli, jadi Anda tetap pada pendirian Anda bahwa Densus harus segera dibubarkan. Itu tandanya tidak akan ada lagi teroris di Indonesia kalau Densus dibubarkan. Ya, artinya ditangani oleh lembaga-lembaga yang sudah ada. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Pak Fadlizon, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Gerindra, dan Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, telah bergabung bersama kami di Newsroom.